Bismillahirrahmanirrahim. Awal kami berbisnis, saya dengan suami sebelum kami berbisnis, kami pernah bekerja dalam satu perusahaan, itu pabrik sepatu Nike di Banjaran. Kemudian berawal dari suami dulu ngambil keputusan untuk berhenti bekerja untuk merintis usaha di tahun 2011. Kenapa kita memilih bubur jagung? Jadi awal produksi kita dulu jualan bubur jagung manis aja ya. Pertama belum banyak yang menjual, jadi kenapa kita memilih bubur jagung, yaitu awalnya tidak banyak dijual, jadi mencari pilihan bisnis atau usaha yang tidak umum gitu. Nah, di tahun 2011 berjalan kurang lebih 6 bulan, suami saya, karena saya masih bekerja. Nah, tahun 2011 suami saya setelah berjalan 6 bulan menambah 1 karyawan membuka usaha ini. Nah, kemudian setelah berjalan 1 tahun, saya pun sama berhenti bekerja untuk bersama-sama mengelola usaha ini. Nah, beriring berjalannya waktu, suami saya kembali membuka cabang. Nah, otomatis untuk membuka cabang membutuhkan karyawan lagi, kita tambah lagi karyawan. Tantangan usaha itu pasti ada, apalagi kita betul-betul yang awalnya bekerja kemudian memulai usaha, dan kita pilih usahanya usaha yang makanan yang baru. Jadi bukan makanan yang sudah umum seperti martabak, bubur ayam. Jadi untuk memperkenalkan bubur jagung yang tidak umum, otomatis memang sangat banyak tantangannya. Tapi dengan satu tekad kita, usaha ini beda dari yang lain, dengan kita berbagai eksperimen kita coba. Sebelum memulai usaha pun kita membuat dulu, kemudian dibagi ke saudara, ke tetangga, kemudian agak luas lagi ke teman agak jauh. Bagaimana dengan produk yang kita jual nih, bagaimana responnya gitu. Ya alhamdulillah responnya cukup baik. Nah ya, makanya kita berani untuk mulai usaha ini. Di awal-awal 1 bulan 2 bulan memang belum begitu, omset juga masih jauh lah. Alhamdulillah di bulan ketiga untuk bubur jagung ini mulai banyak pelanggan, mulai banyak yang suka. Jadi yang sudah membeli lagi, kemudian disampaikan ke temannya sampai alhamdulillah ya sampai sekarang ya usaha kita tetap berjalan dengan misalnya ya dari mulut ke mulut atau dari pelanggan yang ngasih tahu yang lainnya, sampai kita terus berkembang sampai sekarang, sampai membuka cabang sampai 6 cabang. Pertama alhamdulillah saya sendiri dulu semasa masih jadi karyawan, memang alhamdulillah sudah memiliki tim atau anak buah. Jadi kita lihat kriterianya seperti apa, kemudian mengatur karyawan dengan kita menerapkan SOP. Itu harus wajib, harus ada SOP dalam usaha sekecil apapun. Ada reward juga yang misalnya dia bekerjanya bagus, kemudian bertahan minimal dia sudah bekerja di sini 1 tahun, dia sudah bisa dapat kendaraan motor. Kalau kita misalnya tidak bersaing ataupun tidak banyak inovasi, otomatis pasti akan tertinggal. Jadi kita pun berusaha, salah satu supaya kita tidak tertinggal yaitu menambah menu ini, tapi
tidak keluar dari unsur jagung, karena kita produksinya namanya sendiri Dapur Jagung Manis. Pertama, jangan takut untuk memulai membangun bisnis. Terus coba, jangan takut gagal. Kemudian salah satu penguat saya dan suami ingin membangun usaha sendiri, kita pengen punya uang lebih dan tidak mau diatur orang lain. Prinsip kami sendiri yaitu ingin memberdayakan juga orang banyak. Kemudian kalau karyawan kan kita setiap tahun dapat THR. Kalau usaha sendiri, jadi kita yang bisa memberi THR sama karyawan. Nah, itu jadi kepuasan buat kami. Saran, kalau saya yakin kalau usaha anak muda sekarang akan lebih mudah. Kalau saya kira dengan kemajuan teknologi, dengan pengetahuan teknologi media sosial sendiri, anak muda sekarang otomatis jauh lebih depan daripada kami yang udah berumur segini ya. Jadi jangan takut untuk memulai usaha. Kalau bisa ya misalnya cari usaha yang tidak banyak, yang belum banyak dipasarkan atau dijual, tapi tetap harus ada punya nilai lebih atau yang lebih menonjol. Jadi tidak hanya makanan baru. Kalau hanya makanan baru tapi tidak ada nilai jual atau tidak ada punya kelebihan, ya tetap tidak akan juga berkembang. Jadi jangan takut memulai, insya Allah bismillah. Kalau kitanya mau berusaha, tidak gampang menyerah, usaha kita akan berkembang.